Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya, satu konsep yang kayaknya sering banget kita dengar. Mungkin kita ucapkan juga, tapi kedalamannya itu sering kelewat. Apa itu? Barokah. Barokah. Iya, ya. Kita akan coba gali maknanya, tapi bukan dari definisi kamus ya. Ini dari sudut pandang Ki Asep, dalam kutipannya, barokah. Rasa cukup dan takwa. Sumbernya ini ringkas, tapi wah padat banget maknanya. Betul. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar deh esensi barokah itu apa. Kenapa sih menurut tulisan ini, barokah itu lebih soal rasa di hati, bukan jumlah di tangan. Dan gimana iman sama takwa jadi kuncinya? Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Dan ini tema yang relevan banget saya rasa. Soalnya konsep barokah ini kan sering disederhanain ya. Banyak yang mikirnya ya langsung kelimpahan materi, rezeki lancar, hidup enak, tanpa susah. Iya, identik sama itu biasanya. Nah, tulisan Ki Asep ini justru ngajak kita buat mundur dikit, lihat ke dalam. Dia nawarin dimensi barokah yang lebih, gimana ya, lebih subtil, lebih personal. Mungkin malah lebih dasar. Di zaman sekarang yang apa-apa diukur, sukses itu identik sama angka di rekening, aset di mana-mana. Nah, pemahaman barokah kayak gini nih bisa jadi semacam jangkar ketenangan gitu. Perspektif lain soal apa sih artinya cukup dan bahagia. Perspektif alternatif. Nah, itu kata kunci bagus. Oke, kita langsung aja deh ke intinya. Ki Asep nulis gini, barokah itu bukan pada banyaknya, tapi pada rasa cukup yang menetes lembut di hati yang bersyukur. Wah, ini langsung kerasa beda ya. Beda banget. Biasanya kan kita mikir makin banyak makin berkah, tapi ini fokusnya malah ke rasa cukup. Gimana Anda lihat pergeseran ini? Ini pembalikan paradigma yang penting banget. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya kuantitatif, berapa banyak yang kita punya, jadi ke kualitatif. Gimana perasaan kita sama yang kita punya itu? Kualitas rasa ya jadinya. Betul. Penulis pakai metafora bagus banget. Barokah itu kayak embun pagi. Turunnya nggak bersuara. Tapi bikin subur jiwa yang mungkin udah kering gara-gara ngejar dunia terus. Embun kan nggak deres kayak hujan ya. Tapi efeknya itu loh, nyegerin, ngasih kehidupan. Iya. Adem gitu ya. Nah, ini kan kontras banget sama logika, pokoknya lebih banyak lebih baik. Yang sering mendominasi cara kita mikir soal sukses atau kemajuan gitu. Saya suka deh perbandingan embung itu. Nggak heboh tapi nyejukin. Oke, jadi kalau barokah itu rasa cukup, artinya ini lebih ke pengalaman internal ya? Bukan sesuatu yang bisa diukur dari luar aja. Tepat sekali. Intinya itu ada di qanaah. Istilah ini kan sering diterjemahin jadi rasa cukup atau puas hati gitu sama apa yang Allah kasih. Ini kondisi batin. Qanaah ya? Iya. Coba deh Anda bayangin, ada dua orang. Penghasilannya sama persis nih. Yang satu mungkin ngerasa kurang terus, cemas, nggak puas. Satunya lagi ngerasa cukup, tenang, bersyukur. Padahal dari luar finansialnya sama plek. Tapi pengalaman batin mereka soal kondisi itu, wah beda jauh. Oh, iya. Bisa gitu ya? Nah, menurut perspektif ini, ya orang kedua itulah yang ngerasain barokah. Meskipun mungkin hartanya nggak melimpah ruah kalau pakai standar umum. Barokah itu terasa, kata penulis. Kerjanya di level jiwa. Oke. Itu jelas banget penjelasannya. Jadi bukan cuma soal apa yang kita punya, tapi gimana kita merasakannya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, rasa cukup ini datangnya dari mana? Muncul gitu aja atau ada sumbernya? Kayaknya tulisan ini ngarahin kita ke akar spiritual ya? Benar sekali. Penulis nggak ngebiarin konsep rasa cukup ini ngambang aja. Dia ngaitin langsung kuat banget ke fondasi spiritual. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Oke. Ki Asep ngutip satu ayat Al-Quran yang penting banget soal ini. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Beriman dan bertakwa. Nah, dua kata kunci itu. Ini menarik nih. Ayat ini kayak bilang ada semacam syarat gitu ya, atau sebab akibat. Bukan cuma nunggu barokah turun, tapi ada yang perlu kita lakukan juga dari sisi manusianya. Tepat, ayat ini dan juga penekanan penulis ke ayat ini nunjukin adanya hubungan kausalitas spiritual. Datangnya barokah,
Entah itu yang dari langit, mungkin rahmat, hidayah, tenang gitu ya. Atau yang dari bumi, rezeki, materi, sehat, urusan lancar, itu nyambung banget sama kondisi internal kita, entah itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri, yaitu Iman dan takwa. iman dan takwa. Dan penting nih, iman di sini bukan cuma ngaku di mulut ya, tapi keyakinan yang nancep kuat di hati. Terus takwa ya bisa kita pahami sebagai kesadaran terus-menerus sama Allah yang kelihatan dari sikap hati-hati kita, usaha jalanin perintahnya, jauhin larangannya. Jadi ini bukan anugerah pasif doang. Oke, jadi iman itu fondasi keyakinan, takwa itu wujud kesadaran dalam tindakan. Nah, Ki Asep lanjut lagi kan ya? Dia gambarin gimana barokah ini tumbuh. Betul. Penulis pakai metafora lain yang kuat juga. Barokah itu tumbuhnya di ladang hati. Wah, ini nunjukin ada proses aktif ya kan? Bukan pasif. Ladang kan perlu diolah, disirami, dipupuk biar subur. Iya, harus dirawat ya. Nah, terus apa pupuk sama air buat ladang hati ini? Menurut penulis, itu keikhlasan, kejujuran, sama kesederhanaan. Jadi poin pentingnya di sini, barokah itu bukan hadiah pasif yang ditunggu jatuh dari langit, tapi lebih kayak hasil aktif dari kita berkebun di dalam diri. Berkebun di dalam diri. Iya, apa yang Anda tanam dan rawat di hati, iman, takwa, ikhlas, jujur, syukur, sederhana, nah itulah yang nentuin panen rasa cukup dan ketenangan yang Anda rasain nanti. Tindakan internal inilah yang ibaratnya ngundang manifestasi eksternal berupa barokah dalam macam-macam bentuknya. Berkebun di dalam diri. Wah, analogi itu bikin konsep ini jadi terasa lebih bisa diusahakan ya. Bukan sesuatu yang jauh di luar kendali kita. Dan menariknya nih, Ki Asep nggak berhenti di konsep besar kayak iman dan takwa aja. Dia bawa ide barokah ini masuk ke detil hidup kita sehari-hari. Ke hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Iya, dan ini bagian yang menurut saya pribadi, nyentuh banget dan aplikatif. Penulis ngelukisin gimana barokah itu bisa nyelip gitu aja, hampir tanpa kita sadar. Ke setiap butir nasi di piringmu, ke setiap tetes keringat di dahimu, ke setiap langkah kecil yang tulus di bumi yang fana. Ini kayak ngajak kita buat ngeliat keseharian kita pakai kacamata beda. Rutinitas yang biasa aja gitu ya. Betul, rutinitas yang mungkin rasanya bosenin atau capek banget. Ternyata bisa jadi medium buat hadirnya barokah. Gimana persisnya tuh? Kok bisa sesuap nasi atau tetes keringat jadi berkah? Apa ini cuma cara pandang positif aja? Menurut saya lebih dari sekedar positive thinking sih. Ini soal menyuntikkan makna sama niat spiritual ke dalam tindakan duniawi kita. Contohnya, tetesan keringat pas Anda kerja. Kalau kerjanya halal, niatnya tulus, cari nafkah buat keluarga, terus jujur, tanggung jawab. Nah, keringat itu, menurut pandangan ini, bukan cuma cairan fisik biasa, tapi bisa jadi saksi perjuangan yang diridhoi Allah. Disitulah potensi barokah hadir. Mungkin bukan dalam bentuk gaji yang tiba-tiba naik berkali-kali lipat ya, tapi dalam rasa cukup atas apa yang didapat, dalam kesehatan buat terus kerja, dalam harmoni keluarga yang ditopang nafkah itu. Oh, jadi efeknya bisa kemana-mana ya? Syukur, nggak berlebihan kan jadi sehat badannya. Ada energi buat ibadah atau berbuat baik. Keberkahannya itu ada di dampak positifnya, fisik maupun spiritual. Lebih dari sekedar kenyang sesaat gitu. Oke, jadi ini soal transformasi makna ya, lewat niat dan kesadaran. Mengangkat yang biasa jadi bernilai di mata barokah. Coba bayangin deh sejenak, Anda lagi kerja keras nih, mungkin capek atau jenuh. Gimana kalau Anda sadar, setiap usaha jujur itu, setiap tetes keringat itu, kalau niatnya tulus karena Allah, bisa jadi wadah barokah. Apa itu ngubah cara Anda mandang kerjaan Anda? Bahkan pas lagi susah-susahnya. Ini perenungan yang menarik loh. Menarik banget. Ini mengubah cara kita interaksi sama dunia. Nggak cuma sekedar transaksi fungsional, tapi jadi ladang amal dan potensi keberkahan. Tiap tindakan sekecil apapun bisa jadi pintu masuknya. Nah, ini nyambung ke bagian yang paling menarik mungkin ya. Agak kontraintuitif gitu dari pemikiran Ki Asep soal barokah, yaitu soal memberi. Secara logika awam kan, memberi itu ya mengurangi. Punya uang 100.000, sedekah 20.000, ya sisa 80.000. Iya, matematika dasarnya gitu.
Tapi penulis ngutip hadis riwayat Muslim yang populer banget. Tidaklah harta berkurang karena sedekah. Nah loh, gimana kita memahami paradoks ini dalam kerangka barokah? Ini memang salah satu contoh paling jelas dari logika barokah yang beda sama matematika biasa. Hadis ini nggak bilang kalau secara fisik nominal harta nggak berkurang pas kita sedekah. Ya, angka di rekening memang berubah. Tentu. Tapi makna tidak berkurang di sini itu kerjanya di level nilai, manfaat, sama keberkahan yang ada di harta yang sisa. Bahkan bisa jadi di harta yang hilang itu sendiri. Ki Asep jelasinnya pakai bahasa puitis lagi nih. Barokah itu menyalakan cahaya dari kehilangan, membesarkan dari yang kecil, dan menenangkan dari yang sempit. Menyalakan cahaya dari kehilangan. Wah, dalam banget itu ungkapannya. Jadi sedekah itu kayak investasi barokah gitu. Ngurangin kuantitas tapi nambah kualitas atau daya guna gitu. Bisa dibilang gitu, sedekah yang fisiknya ngurangin harta, justru bisa membesarkan nilai harta yang sisa lewat barokah yang nyertainnya. Gimana caranya? Ya mungkin harta yang sisa jadi lebih awet, lebih cukup buat kebutuhan, nggak gampang habis buat pengeluaran aneh-aneh yang sia-sia. Masuk akal juga ya. Atau mungkin sedekah itu malah buka pintu rezeki lain yang nggak kita duga, dan lebih jauh lagi nih, barokah itu kan melampaui materi. Penulis nyebutin gimana barokah bisa bikin rezeki sedikit terasa luas. Waktu yang singkat, rasanya cukup buat nyelesain banyak hal penting. Bahkan umur kita yang sebentar ini terasa abadi nilainya karena diisi amal jariah yang pahalanya ngalir terus. Wah, iya ya. Jadi, ini bukan soal hitungan untung rugi matematis, tapi soal multiplikasi nilai, rasa, manfaat, dan ketenangan yang dirasain dari apa yang kita punya atau bahkan yang kita lepasin karena Allah. Multiplikasi nilai ya, bukan sekedar jumlah nominal. Itu poin penting banget buat dicatat. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal harta dan memberi. Nah, akhirnya nih, Ki Asep nyimpulin hakikat barokah ini pakai kalimat yang ngerangkum semua kedalamannya. Dia nyebut barokah sebagai Rahasia Allah yang hanya dikenal oleh hati yang bersyukur dan dirasakan oleh jiwa yang berserah. Kalimat ini bawa kita balik lagi ke intinya, barokah itu pengalaman batin yang personal banget, sebuah rasa ilahiyah yang nggak bisa diukur pakai parameter duniawi atau dipahami sepenuhnya cuma pakai logika otak. Kuncinya ada di kondisi hati, syukur, dan tawakal, berserah diri. Dan yang menarik lagi, penulis juga nyinggung kalau barokah itu nggak cuma ada pas lagi berkelimpahan atau gampang aja hidupnya. Justru bisa ditemuin dalam kekurangan yang menuntun pada kesadaran. Bahkan disebutin secara eksplisit. Iya, penulis nyebutin kehadiran barokah justru di saat-saat kita lagi rapuh. Dalam setiap sujud yang basah oleh air mata, dalam setiap senyum di tengah kesulitan, disitulah barokah berdiam. Wah, ini perspektif yang luar biasa ya. Luar biasa. Barokah itu bukan tanda kalau hidup kita bakal selalu mulus tanpa ujian. Justru sebaliknya, kesulitan atau kekurangan itu bisa jadi ruang tempat barokah hadir lebih intens. Mungkin dalam bentuk sabar yang dikuatin, hikmah yang didapat, makin dekat sama Tuhan, atau anehnya, ketenangan batin yang muncul di tengah badai. Ketenangan di tengah badai ya. Iya, itu tanda kasih Allah yang nggak kelihatan mata, sembunyi di balik ujian, tapi dampaknya abadi buat jiwa. Ini jadi bikin kita mikir ya soal gimana kita respons kesulitan gitu kan. Apa kita lihatnya sebagai akhir segalanya, bukti nggak berkah gitu. Atau dengan pemahaman ini, kita bisa mulai lihat kesulitan itu sebagai potensi hadirnya barokah dalam bentuk lain, yang mungkin lebih berharga dari sekedar nyaman materi. Tepat sekali. Perspektif ini ngajak kita nggak cuma nyari barokah pas lagi lapang, tapi juga ngenalin dan nerimanya pas lagi sempit. Ya, ini butuh level iman, sabar, dan pasrah yang lebih dalam lagi sih memang. Sungguh, ini perenungan yang dalam banget ya, dari kutipan yang relatif singkat ini. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, pemahaman barokah menurut Ki Asep ini benar-benar kayak membebaskan kita dari obsesi ke angka dan materi ya. Esensinya itu kualitas rasa cukup di hati yang dipupuk sama rasa syukur. Betul. Akarnya, yaitu tadi, iman yang kokoh dan takwa yang jadi panduan tindakan. Dan dia nggak cuma ada di hal-hal besar, tapi bisa nyelip di detail keseharian kita, ngubah yang biasa jadi bernilai. Logikanya unik, bisa nambah pas memberi,
bahkan bisa terasa hadirnya di tengah kesulitan, sebagai rahasia ilahi yang cuma bisa diakses hati yang bersyukur dan jiwa yang berserah. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Secara ringkas ya, memahami barokah kayak gini itu kayak undangan buat kita semua melakukan kalibrasi ulang fundamental gitu. Soal apa sih yang kita kejar dalam hidup, sumber bahagia dan cukup kita itu apa? Dari yang tadinya mungkin fokus ke pencapaian luar, berapa banyak harta, setinggi apa jabatan, semewah apa gaya hidup, kita diajak geser ke kondisi internal. Geser ke dalam ya? Ya, seberapa subur sih ladang hati kita dengan syukur, ikhlas, jujur, sederhana. Seberapa dalam iman kita. Seberapa nyata takwa kita sehari-hari. Seberapa besar pasrah kita sama Sang Pemberi kehidupan. Ini soal nemuin kekayaan sejati yang nggak lekang oleh waktu dan keadaan. Kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Nah, sebagai pemantik pikiran nih buat Anda bawa pulang, mari kita renungin ini lebih jauh. Tulisan ini kan indah banget ya, ngambarin barokah sebagai sesuatu yang dirasakan dan tumbuh dari dalam lewat sikap hati kita syukur, ikhlas, takwa, sederhana, sabar, tawakal. Nah, coba deh pikirin sejenak. Gimana ya caranya kita bisa lebih aktif ngundang atau numbuhin barokah ini dalam detail hidup kita sehari-hari. Nggak cuma sekedar berharap dia turun dari langit gitu aja. Aktif mengendang ya? Iya, aktif. Di tindakan atau sikap spesifik apa dalam rutinitas Anda, mungkin cara Anda mulai hari, cara Anda ngobrol sama orang lain, cara Anda nyikapin rezeki yang datang, entah besar atau kecil, cara Anda pakai waktu luang, atau bahkan cara Anda respon pas doa kok rasanya belum dijawab, atau pas kesulitan datang nyapa, di mana Anda bisa mulai secara sadar menciptakan ruang gitu buat barokah hadir dan terasa. Bersihkan pemahaman yang baru aja kita obrolin bareng ini. Nah, biarkan pertanyaan ini jadi bahan refleksi Anda, langkah awal untuk mungkin mengalami barokah dengan cara yang lebih nyata dalam hidup Anda.